Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang perubahan persetujuan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa perubahan persetujuan lingkungan merupakan salah satu yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi perubahan persetujuan lingkungan itu berlaku bagi usaha yang sudah memperoleh surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan akan melakukan perubahan terkait dengan usahanya. Misalnya perubahan apa ini? Perubahan bahan baku, bahan penolong, penambahan kapasitas produksi, perluasan lahan usaha, perubahan waktu atau durasi kegiatan, dan sebagainya. Dan dalam perubahan persetujuan lingkungan ini melalui dua cara, yaitu perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Yang kedua adalah perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Kemudian ada kawan yang bertanya demikian, Pak Us, apa ini kriterianya sehingga pada waktu melakukan perubahan persetujuan lingkungan ada yang wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru, sedangkan yang lainnya tidak perlu atau tidak wajib menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Mau tahu penjelasannya? Kita saksikan video yang satu ini. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting maupun yang memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan. Dan apabila ada rencana untuk melakukan perubahan terhadap usaha atau kegiatannya, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan. Perubahan persetujuan lingkungan tersebut menjadi dasar dilakukannya perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, tentu saja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagaimana nih cara melakukan perubahan persetujuan lingkungan? Jadi perubahan persetujuan lingkungan itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Sedangkan yang kedua, perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Kita bahas satu persatu. Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru. Ya, itu. Terhadap perubahan apa saja ini diperuntukkan? Pertama, perubahan spesifikasi teknis, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, sarana usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Misalnya seperti IPAL, terkait pengendalian emisi, scrubber, dan sebagainya. Yang kedua, ada penambahan kapasitas produksi. Ketiga, perluasan usaha atau kegiatan. Berikutnya, perubahan waktu atau durasi usaha. Kemudian terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian juga terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan atau pada waktu usaha tersebut yang bersangkutan dilaksanakan. Yang berikutnya misalnya ada perubahan tidak dilaksanakannya rencana usaha dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan
surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu tadi perlunya adanya perubahan persetujuan lingkungan yang wajib disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru. Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup yang baru ini melalui 3 cara. Satu, melalui perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan AMDAL baru dan uji kelayakan AMDAL baru. Tentu saja ini berlaku terhadap perubahan usaha yang menyebabkan skala usaha tersebut menjadi skala yang wajib memiliki AMDAL. Jadi cara kedua, melalui perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-PL standar. Yang ketiga, melalui perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian adendum AMDAL dan RKL-RPL. Jadi ada 3 cara seperti tersebut. Untuk menentukan perubahan persetujuan lingkungan, maka penanggung jawab usaha melakukan proses penapisan atau screening secara mandiri. Namun apabila penanggung jawab usaha tadi tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, mereka dapat mengajukan penetapan penapisan kepada instansi lingkungan hidup pusat atau organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup, atau organisasi perangkat daerah kabupaten atau kota yang membidangi lingkungan hidup, tentu saja sesuai dengan kewenangannya, disertai dengan penyajian informasi lingkungan. Penanggung jawab usaha mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan kepada 1. Menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota, tentu saja sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Kemudian terhadap permohonan tersebut, menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota akan melakukan uji kelayakan AMDAL baru. Yang kedua, akan melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL standar spesifik, formulir UKL-UPL standar, atau penilaian adendum AMDAL dan RKL-RPL. Ya. Kemudian selanjutnya, menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya akan menetapkan surat, yang pertama surat keputusan kelayakan lingkungan hidup terhadap perubahan rencana usaha. Jika perubahan rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup. Yang kedua pilihannya atau yang kedua, keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap perubahan rencana usaha jika perubahan rencana usaha tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. Ya. Dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup akan menjadi syarat penerbitan perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan termuat di dalam perubahan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Ya. Perubahan apa saja itu? Contohnya, perubahan identitas penanggung jawab usaha. Kedua, perubahan wilayah administrasi pemerintah. Ketiga,
perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kemudian SLO usahanya itu menjadi lebih ketat dibanding yang tercantum di dalam persetujuan lingkungan. Contoh lain lagi, pengurangan luas area usaha dan seterusnya. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui cara seperti apa? Jadi ada dua cara nih. Yang pertama perubahan lingkungan, yang pertama yaitu perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Cara ini untuk perubahan apa saja? Yaitu untuk perubahan identitas penanggung jawab usaha, perubahan wilayah administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian cara yang kedua yaitu perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Contohnya perubahan apa saja nih? Yaitu perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian perubahan SLO usaha yang menjadi lebih ketat dari yang tercantum di dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki. Contoh lagi yaitu pengurangan luas area usaha. Contoh lain lagi yaitu perubahan dampak atau risiko lingkungan berdasarkan hasil kajian analisa risiko lingkungan hidup atau dari audit lingkungan hidup. Seperti itu. Setelah menyampaikan permohonan perubahan persetujuan lingkungan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Ini akan meliputi pemeriksaan apa saja, yaitu pemeriksaan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, laporan perubahan persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis. Kemudian hasil pemeriksaan administratif atau administrasi oleh menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya tentu saja ya. Ini akan dinyatakan dalam permohonan. Yaitu akan dinyatakan permohonan tersebut satu, lengkap dan benar. Nah, maka kalau dinyatakan lengkap dan benar, maka menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya akan menerbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perubahan rencana usaha tersebut. Yang kedua, dinyatakan tidak lengkap atau tidak benar, maka menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperbaiki. Dan selanjutnya perubahan persetujuan lingkungan tersebut akan menjadi syarat untuk penerbitan izin berusaha dan persetujuan pemerintah dan termuat dalam perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah. Yang ketiga tentang pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan yang memiliki persetujuan lingkungan. Ya, pengelolaan kawasan yang memiliki persetujuan lingkungan. Jadi pengelolaan kawasan yang telah memiliki persetujuan lingkungan, mereka akan melakukan penggabungan dan penyesuaian dari persetujuan lingkungan dari penanggung jawab usaha yang ada dalam kawasan tersebut. Kemudian pengelola kawasan ini wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan juga kalau ada perubahan di dalam kawasan tersebut. Perubahan apa saja itu? Contohnya
penambahan jenis usaha di luar persetujuan lingkungan kawasan. Nah, jadi perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. Yang kedua, penambahan RKL RPL rinci dalam jenis usaha yang sesuai dengan persetujuan lingkungan kawasan. Nah, perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan perubahan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaporan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Ya. Perubahan apa lagi? Perubahan kegiatan pada usaha di dalam kawasan yang telah beroperasi. Perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan ini perubahan ini sama dilakukan bersamaan dengan pelaporan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Perubahan apa lagi? Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ya, jadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perubahan ini juga dilakukan bersamaan dengan pelaporan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan hidup yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Demikian tadi kita telah belajar perlunya melakukan perubahan persetujuan lingkungan karena adanya perubahan di dalam usaha maupun perubahan di dalam kawasan. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.